Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya ingin menerangkan sedikit tentang laporan laba rugi dan komprehensif lain dan laporan arus kas. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Rafin Mahendra, mahasiswa program studi akuntansi Universitas Al-Azhar Indonesia. Pertama-tama, penting banget kita tahu apa sih sebenarnya laporan laba rugi itu. Jadi, laporan laba rugi itu menunjukkan performa keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Misalnya, 1 tahun atau 1 kuartal. Dengan laporan ini, kita bisa melihat apakah perusahaan untung atau rugi selama periode tersebut. Selain itu, laporan ini juga memberikan kita gambaran tentang sumber pendapatan utama perusahaan, serta berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitasnya. Laporan laba rugi ini nggak cuma satu dokumen simpel, tapi ada banyak komponen di dalamnya, mulai dari pendapatan bersih dari penjualan barang atau jasa, lalu dikurangi biaya pokok penjualan, supaya dapat laba kotornya. Setelah itu, baru dikurangi lagi biaya operasional, seperti biaya pegawai, biaya pemasaran, listrik, saldo sewa, dan lain-lain, sampai akhirnya kita mendapatkan laba dari kegiatan utama perusahaan. Pajak dan bunga pinjaman juga harus diperhitungkan di bagian akhir, sehingga kita bisa tahu laba bersih yang sesungguhnya. Kenapa sih laporan ini penting? Karena dari sana kita bisa menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Tapi, kita juga perlu tahu bahwa laporan laba rugi itu gak cuma soal angka, laba bersih aja. Ada item yang lain yang disebut penghasilan komprehensif lain. Contohnya, perubahan nilai aset yang tersedia dijual atau selisih kurs dari transaksi mata uang asing. Item-item ini bisa mempengaruhi kekayaan perusahaan, tetapi gak langsung muncul di laba bersih, sehingga istilahnya disebut komprehensif, karena mencakup semua perubahan nilai. Selain itu, laporan keuangan ini memiliki keterbatasan. Banyak faktor yang memang sulit diukur secara akurat, seperti nilai aset yang belum direalisasi, estimasi pembayaran pajak, atau bahkan fluktuasi pasar yang bisa mempengaruhi nilai aset. Oleh karena itu, laporan ini perlu digunakan dengan sikap kritis dan jadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Misalnya, sebuah perusahaan menunjukkan laba bersih yang tinggi, tapi jika kita tidak teliti, kita bisa saja terjebak. Bisa saja laba itu disebabkan oleh faktor sementara, atau ada faktor risiko yang belum tercermin dalam laporan tersebut. Jadi kita sebagai analisis atau investor harus mampu membaca laporan ini secara kritis dan lengkap, supaya bisa mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi perusahaan. Nah, selain dari laporan laba rugi, biasanya juga ada laporan posisi keuangan dan arus kas, yang membantu kita memahami kondisi keuangan secara lebih lengkap. Dengan menggabungkan semua laporan itu, kita bisa analisis profitabilitas, efisiensi, dan potensi risiko dari perusahaan tersebut. Jadi sangat penting banget nih buat kita memahami isi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif ini. Karena itu dasar utama dalam pengambilan keputusan yang tepat, baik dari sisi bisnis maupun investasi. Sekian yang bisa saya terangkan dari laporan laba rugi dan komprehensif lain dan laporan arus kas. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.